Halo, selamat pagi adik-adik semua. Dan selamat pagi Lo Selili. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lo Suweli. Adik-adik semua siap untuk beribadah, memuji dan mendengar firman Tuhan ya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh Lo Selili. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau sangat baik kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir tengah-tengah kami, menolong setiap kami untuk kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik, kita semua dapat beribadah kepada Tuhan karena kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya. There's power in the blood. Yesus datang ke dunia, mati dan bangkit. Itu semua Yesus lakukan karena Yesus sayang kepada kita semua. Sayang papa, sayang mama, kakak, dan adik, dan kita semua. Yesus sayang semua. Haleluya. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan semangat dengan menggunakan gerakan. Yesus sayang Lose, sayang adik-adik, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua.
sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat kepada kita. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persiapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Adik-adik bisa melakukan persembahan dengan transfer atau scan QRIS di bawah ini. Kita akan pujikan bersama-sama. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Nini. Adik-adik, kita akan menyatakan kesiapan hati kita. Pakai hidupku Tuhan. Take my life. Pakai hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Taat pada Tuhan, taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan dan akan dipimpin oleh Reselin. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy
Selamat pagi anak-anak. Wow, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, pasti kalian ada yang tambah gemuk, ada yang tambah tinggi, atau ada yang tambah kurus? Enggak lah ya, pasti mama kasih makan yang enak-enak tiap hari. Kalian pasti kan di rumah terus, pasti tambah sehat. Nah, hari ini lesson ini akan mengajak kalian belajar mengenai perintah Tuhan yang kelima. Tahu enggak kalian perintah Tuhan yang kelima? Yuk kita baca sama-sama. Ambil Alkitab kalian. Yuk kita baca di Keluaran 20 ayat 12. Yuk. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalian minggu-minggu sebelumnya kemarin, kalian sudah belajar perintah Tuhan dari yang ke-1 sampai yang ke-4. Perintah Tuhan yang ke-1 sampai yang ke-4 itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau perintah yang ke-5 sampai ke-10 berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama kita. Nah, perintah yang ke-5 ini kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, orang tua adalah orang yang pertama mengajar kita tentang apa? Tentang kasih. Sebelum kita berhubungan dengan orang lain, kita tahu orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini, di mana Tuhan mempercayakan kita kepada orang tua kita, dan sebaliknya mereka juga dipercayakan untuk kita. Wow, ada enggak yang bisa milih orang tua? Misalnya aku mau orang tua yang kaya, atau aku mau orang tua yang baik, atau aku mau orang tua yang pinter aja. Nggak bisa ya, kita nggak bisa pilih-pilih. Tuhan sudah memberikannya menurut Dia yang terbaik untuk kita. Kita pun juga diberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana menghormati orang tua kita, bagaimana menghormati papa, bagaimana menghormati mama. Coba dibayangkan, kalau kalian punya orang tua yang kaya raya, wah, punya banyak rumah mewah, atau punya mobil banyak. Nah, mau beli apapun langsung bisa beli. Mau pergi kemanapun langsung bisa pergi. Mau makan apapun langsung bisa. Wah, gimana kalau punya orang tua itu? Seneng nggak? Pasti seneng ya. Kalau untuk menghormati orang tua yang begitu, wah, gampang sekali ya. Tapi kalau sebaliknya orang tua kita kurang kaya atau kurang mempunyai uang, gimana? Mau beli HP aja, nanti aja, tunggu besar. Wah, rumah aja masih kontrak. Mau beli mobil, aduh boro-boro. Kita masih naik sepeda atau sepeda motor. Kira-kira untuk menghormati orang tua yang tidak atau kurang mempunyai uang gimana? Agak sulit ya. Oh, tapi kita harus menghormati mereka. Nah, kalau sekarang punya orang tua yang pintar, gimana? Mau ditanya apapun bisa. Pak, ini PR-ku bagaimana? Langsung papa jawab. Mah, aku tadi tidak bisa mengerjakan ini, mama bisa? Bisa. Ibaratnya kayak Google berjalan. Seneng tidak punya mama yang hebat, yang papa yang pinter? Wah, pasti bangga ya. Untuk menghormati papa dan mama yang pintar gimana? Wah, gampang.
gampang sekali. Nah, tapi kalau sebaliknya papa dan mama kita kurang pintar. Ditanya, "Ma, PR-ku ini loh ndak bisa ngerjain, Ma." "Ah, mama juga ndak bisa." Tanya papa, "Pak, gimana PR-ku Pa ini?" "Papa lupa, Nak." "Tanya Koko Cici aja." Wah, papa dan mama ndak ngerti. Papa dan mama juga gaptek. Ditanyai, "HP ku ini gimana Pak? HP beli HP baru kok ndak bisa." Papa mama ndak ngerti. Wah, papa dan mama gaptek. Papa dan mama temenku itu loh canggih. Gimana? Apakah kita masih menghormati? Punya papa mama yang begitu? Kita harus menghormati. Nah, kalau kita punya papa dan mama yang sayang kita, nggak pernah marah, nggak pernah mukul, gimana? Wah, senang sekali ya. Mau main game seharian dibiarin, mau tidur sampai malam pun diem aja papa mama. Wah, pasti happy punya mama kayak gitu anak papa ya. Wah, untuk menghormati papa dan mama yang baik hati gampang. Tapi kalau sebaliknya papa dan mama kita itu suka marah, tiap hari ngomel. "Kamu ini tidur malam-malam ndak boleh. Kamu juga tidur ndak bangun-bangun." Dimarahin. Main HP seharian, dimarahin. Main game seharian, dimarahin. Apa-apa ndak boleh. Suka dibandingin sama teman. Itu loh, temenmu itu juara 1, kamu kok juara paling terakhir. Gimana kalau pumanya mama kayak gitu dan papa? Tetap kita itu harus menghormati, karena perintah Tuhan yang kelima mengatakan kita harus tetap menghormati mereka. Nah, untuk membantu menjelaskan makna perintah Tuhan yang kelima, Loise akan menceritakan sebuah cerita di Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama mengenai perintah Tuhan yang kelima. Pimpin setiap kami Tuhan, tenangkan setiap kami. Biarlah Tuhan Kau juga pakai Losen ini yang akan bercerita. Biarlah firman-Mu boleh berbicara melalui Losen ini. Tuhan terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Ya. Setiap tahun Bapak Elkana dan Ibu Hana pergi ke bait suci di Silo. Untuk apa? Untuk beribadah dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Meskipun mereka itu saling mengasihi dan sudah lama menikah, tapi mereka tidak mempunyai anak. Ibu Hana sangat sedih. Suatu hari Ibu Hana pergi lagi ke Silo. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, memohon kepada Allah untuk apa? Untuk memberikan kepadanya seorang anak. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tidak kedengaran suaranya. Katanya, "Aku berjanji akan mempersembahkan dia untuk melayani Engkau Tuhan," kata Ibu Hana. Kemudian datanglah Imam Eli menghampiri Ibu Hana ketika berdoa. Dia menyangka perempuan ini sedang mabuk. Katanya Imam Eli, "Berapa lama lagi engkau akan berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dari mabukmu." "Tidak Tuanku, aku sedang berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan isi hatiku," jawab Imam Eli. "Pergilah dengan selamat, dan kiranya Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta.
daripadanya. Nah, benar, setelah 1 tahun kemudian, Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Samuel. Artinya, aku telah memintanya dari Tuhan. Ibu Hana sangat bersyukur dan Bapak Elkana mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, setelah Samuel cukup besar, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri. Kemudian Ibu Hana membawanya kepada Imam Eli. Untuk apa? Untuk dirawat dan dididik. Untuk membantu pekerjaan Tuhan di bait suci, membantu Imam Eli. Nah, sesuai janji Ibu Hana, Ibu Hana akan menyerahkan Samuel kembali kepada Tuhan dan menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Samuel semakin lama semakin besar, semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, setiap tahunnya ibunya datang ke Silo untuk mengunjungi Samuel dan memberi Samuel jubah baru. Nah, selain itu ya anak-anak, Imam Eli mempunyai 2 anak laki-laki, namanya Hofni dan Pinehas. Mereka tidak menghormati ayah mereka dan mereka juga tidak mematuhi Imam Eli. Mereka tuh setiap hari bekerja di bait suci, tapi tidak sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Mereka sering mengambil dan memakan daging korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ketika Imam Eli mendengar perbuatan anaknya, Imam Eli menegurnya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak menghormati ayahnya dan juga tidak menghormati Allah. Meskipun Imam Eli sangat sedih, tapi Imam Eli tidak memaksa mereka untuk mentaatinya dan Imam Eli tidak menghukum mereka. Sehingga mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang jahat itu. Allah tentu tidak senang. Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan Imam Eli tentang penghakiman atas keluarganya itu. Nah, tapi Samuel lain. Samuel sangat menghormati Imam Eli dan Allah. Suatu malam, waktu Samuel sedang tidur di bait suci, tempat tabut Allah berada, tiba-tiba ada sebuah suara memanggilnya, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu dia berlari menemui Imam Eli, katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur kembali. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan setiap kali mendengar suara, Samuel bangun dan datang kepada Imam Eli. Akhirnya Imam Eli mengerti kalau itu adalah suara Tuhan. Dan katanya, "Pergilah tidur, dan jika dia memanggilmu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar." Nah, sekali lagi Samuel kembali tidur, dan sekali lagi Tuhan memanggil namanya. Kali ini Samuel tahu itu suara Tuhan. Kemudian dia menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar." Nah, kemudian Tuhan memberitahu Samuel bahwa dia akan mendatangkan hukuman kepada keluarga Imam Eli karena
dosa-dosa anaknya, dan karena Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya. Nah, keesokan harinya ketika Samuel bangun, dia takut memberitahu apa yang telah Allah katakan kepadanya. Takut sama Imam Eli. Tapi Imam Eli menyuruhnya memberitahu semuanya kepada Samuel, kepada Imam Eli. Dan akhirnya Samuel memberitahu semua yang Tuhan katakan. Imam Eli akan menerima penghakiman dari Tuhan. Dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik, kata Imam Eli. Dan pada waktunya Allah memakai bangsa Filistin untuk menghukum keluarga Imam Eli atas dosa-dosa mereka. Hofni dan Pinehas tewas dalam perang, dan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin yang sangat kejam itu. Ketika Imam Eli mendengar kabar buruk itu, dia jatuh telentang dan mati. Samuel terus hidup menghormati Tuhan. Setiap orang Israel tahu bahwa dia adalah nabi Allah. Nah, dari cerita tadi kita tahu kita harus menghormati orang tua kita, papa mama kita dalam kebenaran seperti perintah Tuhan yang kelima. Nah, mungkin orang tua kita punya kekurangan, gak pintar, gak kaya, suka marah-marah. Semua orang punya kekurangan, termasuk kita semua. Kenapa? Karena kita itu orang berdosa. Nah, kalau orang tua kalian marah, menghukum, mendisiplin kalian, itu bukan berarti papa mama nggak sayang sama kalian. Ya, justru mereka itu mengasihi dan menyayangi kalian semua. Mereka punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kita pun juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan marah. Seperti Tuhan marah dengan keluarga Imam Eli. Ingatlah, kalau anak-anak mau menghormati orang tua, maka kita juga siap untuk menghormati Allah. Oke? Oke. Kita harus menghormati papa mama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar mengenai perintah Tuhan yang kelima, yaitu mengasihi papa dan mama. Tuhan, kami juga mau mengasihi orang yang lebih tua dari kami, guru kami, saudara-saudara kami, dan sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan perintah ini senantiasa tertanam dalam hati kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun mereka, kami tetap harus menghormati papa dan mama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita tiba saatnya menghafal ayat hafalan, yaitu dari Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Gampang ya? Yuk, kita ulangi ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekarang ditutup ya.
Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah apa? Ayahmu dan ibumu. Nah, sekarang kita tutup semua. Yuk. Ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke. Sampai jumpa anak-anak. God bless you. Selamat pagi anak-anak, saatnya aktivitas. Honoring your parents is pretty hard sometimes. When all we wanna do is play, they try to change our mind. But listen to the words they say, and you might find out too. When they give their advice, they're really saying I love you. That's right, come on now, sing with me. Honoring your parents is something you should do, even when they're old and gray and find it hard to chew. God said it's important and He made it number 5. So let's honor our parents for as long as we're alive. Honoring your parents is something you should do, even when they're old and gray and find it hard to chew. God said it's important. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan lupa sesudah ini ada Zoom kelas. Join ya. Tuhan memberkati.